Talent Pool. Talent Pool. Learning Objective peserta dapat menetapkan profil posisi jabatan kunci dan mengusulkan kandidat pekerja bertalenta. Menyusun daftar usulan kandidat pekerja bertalenta untuk dikembangkan. Secara khusus, sebagai kandidat pemimpin organisasi di masa mendatang. Menetapkan rencana pengembangan dan memfasilitasi pengembangan pekerja bertalenta. Melaksanakan pengembangan pekerja bertalenta melalui pola pengembangan kompetensi secara khusus. Talent Pool bukan hal baru. Berikut sedikit cuplikan dengan setting sejarah Indonesia. Baginda Raja Sri Kertanegara membawa Keraton Singasari ke puncak kejayaan yang tiada taranya pada awal sejarah keemasan. Pasukan Tartar yang berhasil menaklukkan dunia dipecundangi. Umbul-umbul berlambang singa berkibar ke seberang lautan. Idenya mendirikan Satria Pingitan, semacam asrama yang mendidik para prajurit sejak usia dini, menghasilkan banyak satria, di antaranya Upasara Wulung, yang sepanjang usianya dihabiskan di situ. Upasara Wulung terlibat dalam intrik keraton, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, keculasan, terseret arus yago-yago kelas utama, mulai dari Tartar di negeri Cina, Puun Banten, puncak gunung, dengan segala ilmu yang aneh, juga lintasan asmara yang menggeletarkan. Ilmu segala ilmu itu adalah tepukan satu tangan, di mana satu tangan lebih terdengar daripada dua tangan. Di banyak negara, diberi nama berbeda, tetapi intinya sama. Pasrah diri secara total. Diangkat sebagai senopati oleh Raden Wijaya, yang mendirikan Majapahit dengan satu tekad. Seorang Brahmana yang suci bisa bersemadi. Tetapi seorang satria mempunyai tugas bertempur, membela tanah kelahiran. Senopati Pamungkas, Arswendo Atmowiloto, 1986. Upasara Wulung, salah seorang satria hasil godokan Satria Pingitan. Satria Pingitan adalah semacam perguruan yang berusaha melahirkan satria sejati yang dilatih ilmu surat dan ilmu silat, atau kanuragan. Para satria yang terpilih dilatih sejak lahir di Satria Pingitan. Menurut cerita ini, Satria Pingitan didirikan atas gagasan Baginda Raja Sri Kertanegara Raja Singasari yang terakhir, dengan tujuan menciptakan manusia yang selain jago silat, juga mempunyai watak luhur, yang kelak diharapkan menjadi senopati utama yang melanjutkan kebesaran keraton dan melindungi penduduk. Selama 20 tahun, Upasara Wulung berada dalam Satria Pingitan, dilatih oleh Ngabehi Pandu, sebelum terjun ke medan persilatan. Ilmu dasarnya adalah banteng ketaton, atau banteng terluka, akan tetapi mengalami perubahan besar sejak mempelajari Bantala Parwa, atau kitab bumi yang berisi 12 jurus nujum bintang, serta 8 jurus penolak bumi. Bantala Parwa dianggap babon segala kitab kanuragan, merupakan puncak berbagai sumber ilmu silat yang ada di tanah Jawa. Beberapa istilah penting. 1. Jabatan kunci adalah pekerjaan penting atau vital. Pekerjaan yang dapat dievaluasi secara akurat dan kemudian digunakan sebagai perwakilan dari pekerjaan serupa lainnya. Pekerja bertalenta talent pool adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta, mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewa, menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan. Standar profil kompetensi jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan. Analisis kesenjangan adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Beberapa istilah penting. 2. IDP atau Individual Development Plan atau perencanaan pengembangan pribadi adalah proses menciptakan rencana tindakan berdasarkan kesadaran, nilai-nilai, refleksi, penetapan tujuan dan perencanaan untuk pengembangan pribadi dalam konteks karir, pendidikan, hubungan, atau untuk perbaikan diri. ISPE atau Individual Career Program adalah proses ketika individu mampu mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan karirnya melalui perencanaan karir,
Setiap individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas pengembangan. Mentor pendamping adalah seseorang yang melakukan proses transmisi informal pengetahuan, modal sosial, dan dukungan psikososial yang dianggap relevan oleh penerima untuk pekerjaan, karier, atau pengembangan profesional. Bagian SA, menyusun kelompok pekerja bertalenta talent pool. Aspek kritis, pengetahuan dan keterampilan untuk menetapkan kriteria pekerja bertalenta berupa syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar dapat dikembangkan melalui program pengembangan pekerja secara khusus. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis kesesuaian profil kandidat pekerja bertalenta guna menempati posisi jabatan yang telah direncanakan. Big Picture 1. Posisi jabatan kunci ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Standar profil kompetensi jabatan posisi jabatan kunci ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Data kompetensi, potensi, dan informasi lain tentang kandidat pekerja bertalenta dikumpulkan berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Profil kandidat pekerja bertalenta dianalisis kesesuaiannya berdasarkan standar profil kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Daftar nominasi kandidat pekerja bertalenta disampaikan kepada pimpinan atau pekerja yang diberikan kewenangan untuk ditetapkan. Step 1. Posisi jabatan kunci ditetapkan. Jabatan kunci. Posisi kritis atau jabatan kunci adalah posisi yang, jika kosong, akan berdampak signifikan pada kemampuan organisasi untuk menjalankan bisnis normal. Posisi ini mungkin bersifat manajerial, teknis, atau dukungan supporting. 4 kategori job dalam bisnis. Pertama, spesialis bernilai tambah value added specialist. Pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus dan keterampilan langka sehingga sulit ditemukan di pasar tenaga kerja tertentu. Contoh, perawat spesialis, insinyur riset. Kedua, pekerjaan kritis untuk bisnis critical job. Pekerjaan dengan dampak tinggi yang mendorong pekerjaan yang bersifat repetitif, namun menjadi inti dari keberlangsungan organisasi. Contoh, perawat, eksekutif penjualan, akuntan. 3. Administrators. Pekerjaan rutin dan administratif tidak memerlukan banyak pelatihan. Contoh, sekretaris, staf administrasi, staf layanan pelanggan lini depan. Keempat, pekerjaan inti core jobs. Pekerjaan yang bersifat repetitif, namun menjadi inti dari keberlangsungan organisasi. Contoh, perawat, eksekutif penjualan, akuntan. Step 1. Posisi jabatan kunci ditetapkan. Kriteria posisi jabatan kunci secara umum memiliki jumlah bawahan langsung yang tinggi banyak dibandingkan dengan jabatan yang sejenis. Tanpa posisi kunci ini, banyak karyawan akan kehilangan arahan dan bimbingan yang dapat memiliki efek menetes ke bawah, trickle down, sampai ke garis depan. Seluruh perusahaan bersandar dan bergantung pada posisi ini, memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang mengalir ke seluruh lapisan organisasi, menghubungkan berbagai departemen, unit bisnis, fasilitas, atau pasar. Kriteria lain, hanya satu orang yang dapat melakukan posisi dan tugas unik dalam organisasi, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman khusus yang hanya diperoleh dari waktu ke waktu atau melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Langka di pasar, sulit menemukan kandidat yang berkualitas. Meskipun ada upaya perekrutan, memiliki rentang jaringan eksternal atau internal yang penting secara strategis dan operasional. Peran yang penting secara operasional dan strategis. Jika posisi ini dibiarkan kosong, hal itu akan menyebabkan kesulitan serius dalam memenuhi komitmen organisasi dan prioritas perusahaan. Posisi tersebut merupakan satu-satunya dari jenisnya di lokasi tertentu dan akan sulit bagi posisi serupa di lokasi lain untuk menjalankan fungsinya. Latihan. Apa produk organisasi Anda? Apa saja job yang ada di masing-masing kotak? Step 2. Standar profil kompetensi jabatan. Posisi jabatan kunci ditetapkan. Contoh form standar profil kompetensi jabatan ASN. Contoh standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi utama ASN.
Contoh standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi utama ASN. Top 10 skills sebagai referensi World Economic Forum. Step 3. Data kompetensi, potensi, dan informasi lain tentang kandidat pekerja bertalenta dikumpulkan. Step 4. Profil kandidat pekerja bertalenta. Dianalisis kesesuaiannya. Contoh laporan rekap kesesuaian kandidat dengan job yang diproyeksikan. Step 5. Daftar nominasi. Kandidat pekerja bertalenta disampaikan. Kelompok mana yang akan Anda usulkan? Bagian kedua, mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta talent pool. Big Picture 1. Rencana pengembangan individu pekerja bertalenta disusun berdasarkan analisis kesenjangan terhadap pilihan karir yang telah ditetapkan. Rencana karir dan pengembangan pekerja bertalenta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Mentor pendamping ditetapkan untuk membantu proses pengembangan pekerja bertalenta berdasarkan kriteria yang disepakati. Proses pengembangan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja pekerja bertalenta agar dapat mencapai sasaran pengembangan yang telah direncanakan. Evaluasi kemajuan pengembangan pekerja bertalenta disiapkan untuk penetapan langkah tindak lanjut berdasarkan metode yang disepakati. Aspek kritis, ketepatan dalam menentukan rencana pengembangan individu IDP atau Individual Development Plan, dan rencana karir individu ISP atau Individual Career Program, berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilakukan untuk memastikan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pekerja bertalenta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Step 1. Rencana pengembangan individu pekerja bertalenta disusun. Contoh, Form 1 DP. Contoh, Form ISP. Step 2. Rencana karir dan pengembangan pekerja bertalenta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Step 3. Mentor pendamping ditetapkan untuk membantu proses pengembangan pekerja bertalenta. Kriteria mentor pendamping: keterampilan mendengarkan, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi sesuai tujuan, strategi, sabar, bersifat mendukung, menunjukkan minat perhatian yang baik, sadar diri sendiri, atentif, empati, fokus yang jelas, objektif, memberi tantangan. Step 4. Proses pengembangan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja pekerja bertalenta agar dapat mencapai sasaran pengembangan yang telah direncanakan. Step 5. Evaluasi kemajuan pengembangan pekerja bertalenta disiapkan untuk penetapan langkah tindak lanjut. Contoh evaluasi dengan pendekatan MBO Management by Objectives. The Practice of Management, Peter 1954. Terima kasih.